Oke teman-teman, jadi cara membaca deck screener ya. Jadi kebetulan HP kami ini HP Huawei ya. Jadi kalau kami buka di aplikasi sekarang udah nggak bisa nih deck screener ya. Saya juga bingung. Ini deck screener ya, something rank ya. Saya buka IG juga nggak bisa, tapi saya buka TikTok bisa gitu ya. Saya buka TikTok bisa. Ya biasalah Tuh, Huawei ini apa nih nih? perusahaan besar di Cina, BUMN yang cukup besar dalam telekomunikasi, tapi ya sama barat sering kena ban lah ya. Jadi HP walaupun HP lipat ini cukup mahal, tapi ada fitur-fitur yang nggak bisa kita buka. Oke teman-teman, sekarang kita baca deck screener. Kebetulan bagi teman-teman yang mengalami hal yang sama, di Android mungkin ada pembatasan-pembatasan terhadap HP China ya, walaupun itu HP bagus. Ya teman-teman, kalau mau buka deck screener di sini bisa ya. Jadi klik, setelah itu di sini ya. Jadi di sini dia ngubungin ke websitenya deck screener ya. Kalau tadi kan aplikasi yang kita biasa download. Oke, sekarang kita coba bahas ya. Jadi pagi ini kita lihat LGNS ya, menggunakan jaringan Polygon, dan exchanger di DEX-nya namanya QuickSwap ya. Jadi di DEX itu ada exchanger juga. Dicek kan kita tahu Binance, Bitget, OKX, ya kalau dalam lokal Indodax, toko kripto gitu ya. Tapi di wilayah DEX ya, itu juga ada exchangernya. Jadi exchangernya seperti PancakeSwap, SushiSwap, QuickSwap dan lain-lain lah, banyak ya. Jadi seperti itu. Jadi di DEX Screener ketika kita swap antara LGNS dan Polygon ya, di sini LGNS Polygon, Polygon SLGNS, terjadinya bukan di origin tapi terjadinya di QuickSwap. Nah, jadi ini harus teman-teman pahami ya. Nah, jadi pagi ini koin token LGNS adalah nomor 2 di dunia yang menggunakan jaringan Polygon. Jadi luar biasa ya. Sekarang nomor satunya di mana? Nah, kalau di aplikasi teman-teman nggak bisa lihat tuh di aplikasi seperti ini ya, mana deck screener. Di aplikasi ini teman-teman nggak bisa lihat urutan, tapi kalau di website bisa teman-teman. Ya, teman-teman klik yang ini nih, klik yang ini ya. Nah, jadi klik ya, nah kelihatan. Jadi nomor satunya pagi ini ya, jadi dia real time ya di sini ya, AIPF ya. Jadi eh, transaksinya kurang lebih sekitar ini ya, 23 juta dolar ya. Kalau kita 655 million, ini bukan miliar tapi million ya, juta ya, 650 juta dolar. Volume transaksi 52 juta dolar. Liquidity 420 juta dolar. Ini liquidity cuma 4 juta dolar aja, tapi ada algoritma yang membaca bahwa dia menjadi ranking 1 ya teman-teman, seperti itu ya. Ini nomor 3-nya S token. Jadi bayangkan teman-teman, jadi kalau ada yang mengatakan origin money game, origin BO, ya itu orang yang agak sedikit nggak paham, nggak ngerti. Ya kalau kata Rocky Gerung, orang yang dungu gitu ya. Karena nggak mungkin satu koin BO itu bisa menempati ranking nomor 2, nomor 1 di dunia. Jadi harus paham di situ ya. Jadi dari ranking koin aja, token LGNS ya maksudnya, itu nomor 2, nomor 1 di dunia di jaringan Polygon ya. Oke, kita tutup di sini X ya. Oh, ini transaksi 6 jam. Oh, 6 jam. Kalau 24 jam kita lihat nomor 1 siapa? LGNS guys. 50. Jadi teman bisa lihat ya, dalam 1 jam nomor 1 siapa? AS token. Ya tergantung ya, mungkin komunitasnya lagi bangun ya, lagi aktivitas apa, yang penting algoritma di Dex Screener membaca seperti itu ya. Kalau 5 menit kita lihat terakhir AS token. Origin LGNS, wah jauh ya, karena 5 menit. Tapi kalau ukuran biasa menghitung ada 24 jam. Tapi the ranking is number one ya, ranking number one adalah Origin ya, 428. Nah, jadi seperti itu cara membaca ranking ya. Oke, kita tutup X. Nah, sekarang teman-teman, pertanyaannya adalah harga 3,4 dolar ini, soal harga itu apakah itu yang terbaik? Belum. Kita melihatnya volume dalam 24 jam ini. Dalam 24 jam ini kalau kita hitung, volume transaksinya adalah 52 juta dolar 800 ribu. Jadi kalau kita kalikan teman-teman, 52 juta dolar 800 ribu. Jadi kalau dikalikan dengan sekarang ya 17.300, kita ambil patokan 17.250 lah, 17.200 lah. Jadi 900 miliar ya.
Kita lihat 1, 2, 3 ya. 908 miliar. Jadi kalau ada yang berpikir ya token LGNS ini atau staking origin dengan token LGNS ini money game, ya nggak mungkin itu terjadi. Ini ranking 1 dunia dalam 24 jam ya. Tadi ya kita lihat ya. 6 jam beda lagi ya. Kalau 6 jam ini kita lihat transaksi dalam 6 jam. Ini cuma 6 juta dolar. Dalam 1 jam transaksinya 1,9 juta dolar. Dalam 5 menit transaksinya 163.000. Tapi dalam 24 jam biasa ukuran perhitungan dalam semua transaksi, volume transaksi kripto itu menghitungnya 24 jam. Jadi bayangkan tadi 24 jam 900 miliar. Nah, jadi ini luar biasa. Dan teman-teman perlu tahu bahwa exchanger terbesar di Indonesia yang sangat kita cintai ya, paling besar transaksinya dalam sehari kita bisa lihat di CoinMarketCap ya, portal online yang sangat terkenal di dunia membahas mengenai informasi kripto dan sebagainya, teman-teman. Jadi kita bisa lihat di sini. Nah, jadi kita bisa bandingkan ini satu exchanger dengan transaksi 70 koin yang ada di exchanger tercinta di Indonesia ini. Kita sangat sayangin juga ya, milik Bapak Oscar. Jadi 10.512.000 ya. Ini 919. 10.512.000 itu dikalikan dengan 17.200 sama dengan 180 miliar. Bayangkan, jadi kalau Anda masih berpikir bahwa staking origin ini staking money game, abal-abal, ya salah besar gitu ya. Karena satu token bisa mengalahkan satu exchanger transaksi terbesar di Asia Tenggara. Asia Tenggara ya, bukan di Asia. Kalau di Asia nomor 1 OKX ya. Jadi seperti ini OKX ya. Jadi ada OKX, ya ada Bitkit ya, nomor 10 besar dunia, ada Indodax terbesar di Indonesia, dan ada Binance. Kebetulan punya saya di sini Binance nggak ada, karena buka Binance di ini susah. Nah, sekarang kita coba baca-baca lagi biar teman-teman bisa tahu ya cara membaca ya. Jadi ini harus berimbang teman-teman. Jadi setiap kita swap LGNS kedai, dia langsung berganti saldonya dan terjadi transaksi itu di quick swap. Ya teman-teman harus paham ya. Nah, liquidity, ketersediaan dana untuk Anda cairkan. Jadi 420 juta dolar, liquidity pool disebut ya. Jadi 420 juta dolar. 420 juta dolar ini bukan liquidity settingan. Kalau 1 sampai 10 juta dolar bisa settingan teman-teman ya. Itu seseorang punya 10 juta dolar tuh ada ya. Tapi kalau 420 juta dolar dikalikan 17.200 itu 7,4 triliun. 1, 2, 3, 4. Jadi kalau Anda buka akun 1 triliun dan besoknya 16 jam kemudian Anda mau tarik, dana itu pasti cair gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman dalam Anda mau mencairkan. Itu disebut namanya liquidity pool ya. Kalau ini market cap, jadi market cap ini berhubungan dengan jumlah dan dikalikan harga ya. Jadi total seperti ini. Nah, kalau ini adalah market cap yang tertinggi gitu teman-teman ya. Jadi sempat 7,87 billion dolar ya. Jadi di saat jumlah koin dengan harga yang tertinggi itu 70, kita lihat teman-teman ya, 7,87 miliar dolar ya. Billion tuh kalau kita sebut di Indonesia miliar dolar, 7,787 miliar dolar. Jadi seperti ini teman-teman, segini ya, ini miliar ya, 1, 2, 3 miliar dolar dikalikan dengan 17.200 itu setara dengan 135 triliun ya. Jadi rekor market cap yang pernah tercipta di dalam token LGNS ini ya. Nah, kalau ini apa nih? Ini adalah jumlah ID yang transaksi ya. Jadi walaupun jumlah yang jualnya dikit ya, yang jualnya banyak, yang belinya dikit, tetapi volume dalam transaksi beli dan jual ini lebih besar jual ya. Jadi ini jumlah yang jual hampir mendominasi 80%. Jumlah yang beli itu cuman 20% kalau kita lihat. Tapi di sini justru kita bisa melihat angka sini 25 juta dolar, yang jual di sini 27 juta. 27,6. Kita kalikan lagi teman-teman. 600.000 dolar kali 17.200. Jadi volume transaksi belinya itu 474 miliar. Dari sini developer nggak dapat duit teman-teman. Tapi kalau kita lihat ya, volume transaksi
jualnya $25.100.000 ya, ini dalam 24 jam. Jadi lebih menang yang belinya ya, transaksi beli. Jadi $25.100.000. $25.100.000 dikalikan dengan 17.200 itu sama dengan 431 miliar. Nah, disinilah keuntungan developer. Jadi dari kita deposit, dia setiap kita withdraw dia dapat fee 5%, jadi kita terima 95%. Sementara kalau kita withdraw dari hasil bisnis Spiderweb dan Rank, kita parkir kena 5%, kita withdraw kena 5%. Overall itu dia potong 10%. Nah, jadi kalau 10 ditambah dengan 5%, 15% bagi 2, jadi ya dia bersih dapat 7,5%. Jadi tinggal kita kalikan 7,5%. Jadi ini income daripada developer ya. Ini dalam per malam loh. Mau developernya lagi jogging, mau developernya lagi clubbing, mau developernya lagi di rumah atau di luar negeri, mau kerja, mau nyantai. Dari 5 developer itu yang kami dengar, itu kurang lebih ya mereka per malamnya dapat segini, kurang lebih ya. Kalau kita kalikan dalam 1 bulan, berarti kan mereka dapat segini, hampir 1 triliun. Kalau dalam hitungan per tahun income mereka, kita kalikan aja 12 bulan. Ini estimasi ya, bukan hitungan tepat ya, tapi tepatnya terjadi di market ya. Jadi sehingga segini. Jadi apa yang terjadi teman-teman? 11 triliun. Kalau ada 5 developer bagi 5, satu orang 2,3 triliun income tahunan. Kapan lagi bisa punya income seperti itu? Projectnya nggak satu aja gitu ya, karena bukan LGNS saja, ada lagi yang lain, ada bond dan sebagainya. Jadi income luar biasa. Jadi kita nggak takut bahwa developer itu akan membegal dana kita gitu loh. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kapan dia diluncurkan yang sudah terbaca ya, adalah 2 tahun 1 bulan 21 hari yang lalu bisa terdeteksi ya. Jadi kami suka menggunakan desk screener ini karena lebih detailnya lebih akurat gitu ya. Nah, teman-teman lihat di sini. Wah, ini ada yang isu di sini. Go security ya. Ini bukan berarti harus negatif, karena ada ketidakmampuan daripada algoritma yang dibuat dan dibaca oleh desk screener ya. Bukti apa? Di staking di staking Olympus juga ini ada. Jadi bukan berarti ini harus negatif, enggak ya. Jadi hidden owner. Kenapa ownernya pengen hidden? Ya sekarang kalau dia tampil bisa target pembunuhan, ya bisa penculikan dan sebagainya. Jadi orang dalam dunia kripto kalau seandainya developer itu tampil dan tidak tampil itu nilainya sama. Tapi kalau dalam bisnis konvensional ownernya atau creatornya nggak tampil itu negatif gitu ya. Nah, jadi teman-teman harus tahu. Nah, teman-teman bisa melihat sekarang video-video saya pun saya nggak pernah menampilkan muka saya lagi, teman-teman gitu ya. Nggak perlu orang tahu siapa saya, yang penting origin berjalan dengan real project crypto ya. Nah, jadi kalau ini apa? Ini makers ya. Jadi ini transaksinya juga hampir sama ya. Jadi makers itu ada yang beli, ada yang jual juga di sini imbang. Tapi kalau di sini kita lihat banyak yang jual, bukan berarti harus itu. Tapi kalau seandainya aksi jual di sini banyak, harga turun gitu loh. Tapi harga turun itu bukan developer ngedam koin, buang koin, karena di staking origin developer nggak punya koin teman-teman ya. Jadi ini cara bacanya ya. Jadi nggak perlu kita detail. Yang kedua kita ke sini teman-teman ya. Kita ke sini transaksi, chart dan transaksi. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi ketika koin itu turun, ada yang nyerok gitu ya. Jadi kita udah nggak bisa ngatur. Kenapa? Dengan jumlah holder, ini holder nanti kalau kadang-kadang tampil, kadang-kadang nggak. Dengan jumlah holder kurang lebih 2,3 juta hampir 2,4 juta holder di seluruh dunia, saya tidak bisa mengatakan di beberapa negara, tapi di seluruh dunia, di 5 benua aja udah pasti ada ya. Jadi kurang lebih dengan 2,3 juta holder nggak bisa disetting, dia harus jual beli. Beda dengan leader-leader BO yang mengarahkan jangan kita jual ya gitu ya. Kalau di origin nggak berlaku itu gitu. Jadi ya dia mau jual dia beli. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada liquidity pool tadi 89% ya dari token LGNS. Tetapi ada ini lagi teman-teman. Karena ada masuknya ILO, jadi sekarang ini berubah di sini ya. Jadi ILO Anubis ya. Jadi agak berubah di sini. Di sini 7,137 triliun. 130 triliun ya, kurang lebih di sini 314 juta dolar. Jadi ini ada bagian-bagian terbaru yang masuk dalam staking origin karena ada project ILO yang dari Anubis. Tapi intinya dana kita itu ada di wallet pool. Ya, jadi bagi Anda yang mengambil di project ILO, dana Anda ada di sini. Nah, jadi teman-teman harus tahu ada perubahan ini karena ada kerjasama baru antara origin dengan
Anubis ya, nanti kita bahas lagi. Jadi kalau mau lihat chart keseluruhan teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini chartnya kayak gini ya. Kalau mau lihat semua transaksi teman-teman bisa lihat di sini ya. Oke. Jadi yang beli dan sebagainya itu seperti itu. Nah, sekarang kita ke sini lagi ya, teman-teman. Oke, itu sudah melihat chart dan kurang lebih ini informasi saat ini. Nah, kalau ini harga dalam bentuk USDT, kalau ini harga dalam bentuk DAI. Jadi USDT dan DAI sama aja kurang lebih stable coin ya. Jadi apakah pertanyaannya mana lebih baik staking origin ya dengan apa maksudnya harga dengan 3,4 dengan harga yang lebih tinggi, kita lihat di staking berikutnya ya. Saya pause lagi. Oke teman-teman ya, jadi kita lihat Olympus saja lah ya. Jadi ini yang sudah punya track record adalah dalam 4 tahun kurang lebih 1 bulan ya. Artinya sudah berjalan. Nanti kalau